Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Usai dibantai Stuttgart, Dortmund pecat Lucien Favre. Lucien Favre harus menerima konsekuensi usai Borussia Dortmund dibantai VfB Stuttgart. Lolosan Dortmund ke babak 16 besar Liga Champions pun ternyata tak menolong karir Favre. Manajemen Dortmund pun langsung memberikan surat PHK kepada pelatih asal Swiss itu pada Minggu 13 Desember 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai pengganti Favre sementara, Dortmund menunjuk asisten pelatih Edin Terzic sampai akhir musim ini. Debutnya sebagai caretaker adalah saat Dortmund menghadapi Werder Bremen Selasa besok. Kalahkan Liverpool dan Barcelona, Milan segera boyong Kabak dari Schalke. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan mengungguli Liverpool dan Barcelona dalam perburuan bek milik Schalke Ozan Kabak. Menurut laporan Don Balon, Milan sudah meraih kesepakatan dengan Schalke. Rossoneri disebut bisa memboyong Kabak dengan harga hanya 25 juta euro saja. Don Balon juga menyebut AC Milan akan bisa segera menuntaskan transfer Ozan Kabak dari Schalke pada saat liburan Natal nanti. Bek asal Turki itu pun mungkin sudah bisa menghuni skuad Rossoneri per bulan Januari 2021. Tuchel ungkap alasan tak jadikan Neymar kapten PSG. Pelatih Paris Saint-Germain Thomas Tuchel mengungkapkan alasan tak mempercayai Neymar menjadi kapten skuadnya. Alasan dibalik keputusannya tak mempercayai Neymar menjadi kapten PSG karena ia tak ingin Neymar terbebani oleh tanggung jawab untuk memimpin skuad PSG. Hal ini dilakukan agar Neymar bisa sepenuhnya fokus terhadap performanya saat bermain. Pelatih asal Jerman ini menilai Neymar butuh diberi kebebasan untuk bisa menunjukkan magis di lapangan. Crystal Palace versus Tottenham tuntas 1-1. Tottenham menyambangi markas Crystal Palace di Selhurst Park dalam lanjutan Liga Inggris. Tottenham berhasil unggul duluan di babak pertama lewat gol Harry Kane. Harry Kane will thump it at goal, it's swerving and White has misread it. Crystal Palace bekerja keras mencari gol penyeimbang di babak kedua. Alhasil gol baru datang di menit ke-81 lewat tendangan Jeffrey Sloop. Hang it in. Looks dangerous. Lloris has built it. Skor imbang 1-1 pun menghiasi laga ini. Tottenham kini mengkoleksi 25 poin di puncak klasemen di Liga Inggris, sedangkan Crystal Palace tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 17 poin. Fulham versus Liverpool, penalti Salah selamatkan si merah. Pada pertandingan yang dihelat di Craven Cottage, Liverpool bermain buruk di babak pertama dan membiarkan Fulham menguasai pertandingan. Fulham unggul duluan lewat Bobby De Cordova pada menit ke-25. And it's going to come to De Cordova-Reid. Well, he's Fulham's top scorer. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-79, Liverpool terselamatkan gol penalti Mohamed Salah. Liverpool leading big time here. And the response. Berkat gol tersebut, mereka menyamai lagi perolehan poin Tottenham Hotspur dengan 25 poin. The Reds di posisi kedua karena kalah selisih gol. Sementara Fulham di posisi ke-17 dengan 8 poin dari 12 laga. Leicester versus Brighton, The Foxes lumat tim tamu 3 gol tanpa balas. Bermain di King Power Stadium, tuan rumah sudah unggul 3-0 di babak pertama lewat aksi James Maddison di menit ke-27. Delivery drops for Maddison and it's in the corner. Ryan can't save it. Jamie Vardy di menit ke-41. Up against Burn, his cross is perfect and the finish is excellent. Dan gol kedua Maddison di menit ke-44. One touch. There's the shot. Oh, that is exquisite. Memasuki babak kedua, Leicester tetap menekan Brighton, namun tak ada gol tercipta. Skor 3-0 untuk kemenangan tim tuan rumah menghiasi laga ini. Dengan hasil ini, Leicester naik ke peringkat ketiga dengan raihan 24 poin. Sedangkan Brighton tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan 10 poin.
Arsenal versus Burnley, Aubameyang bunuh diri, The Gunners kalah. Bertanding di Emirates Stadium, Arsenal mendominasi laga dari Burnley. Meski dominan, Arsenal gagal mencetak gol di paruh pertama. One of those options is Saka, another is Tierney. Arsenal harus bermain dengan 10 orang di menit ke-58. Granit Xhaka diganjar kartu merah setelah mencekik pemain Burnley. Kesialan Arsenal terus berlanjut. Burnley berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0 lewat gol bunuh diri Pierre-Emerick Aubameyang. Is it in? Good delivery in there. Yes! Yes! Hasil ini membuat Arsenal tetap berada di posisi ke-15 dengan 13 poin, sedangkan Burnley berhasil keluar dari zona degradasi di posisi ke-17 dengan 9 poin. Di laga lainnya, Southampton menang 3-0 atas Sheffield United. Barcelona versus Levante, Messi bikin gol, Los Gules menang 1-0. Pada pertandingan pekan ke-13 yang dihelat di Camp Nou, Barcelona tampil agresif dengan menciptakan 24 items. 13 diantaranya mengarah ke gawang. Levante cuma diberikan 6 items, 3 on target. Meski demikian, Barcelona kesulitan bikin gol hingga Messi memecah kebuntuan pada menit ke-76. To Messi, Leo Messi with a chance here, and Leo Messi scores. Barcelona. Dan bertahan hingga laga usai. Tambahan 3 poin ini membuat Barcelona kini punya 17 poin dan berada di posisi ke-8 klasemen dari 11 pertandingan. Sementara itu, Levante di posisi ke-18 dengan 11 poin. Hasil La Liga hari ini. Real Sociedad bermain imbang 1-1 dengan Eibar. Real Betis bermain imbang 1-1 dengan Villarreal. LC kalah 0-1 dari Granada. Sempat tertinggal, Inter Milan berbalik menang 3-1 atas Cagliari. Angka penuh berhasil dibawa pulang Inter Milan dari markas Cagliari pada pekan ke-11 Liga Italia, Minggu 13 Desember dengan skor 3-1. Cagliari mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-41 melalui gol Riccardo Sottil. Yes, Pavoletti's laid it off. Sottil with a shot. Charge down, Sottil again. Namun di babak kedua, Inter membalas dengan menceploskan 3 gol melalui Nicolo Barella pada menit ke-77. It's there in the middle. Cranio punching it out. The volley. Danilo D'Ambrosio di menit ke-84. Barella once more. And that's at the far post. It's in. Dan Romelu Lukaku di menit injury time babak kedua. Is away here up against the keeper, who's way off his line. Dengan hasil ini membuat Inter Milan naik ke posisi 2 dengan torehan 24 poin, sedangkan Cagliari berada di peringkat ke-12 dengan 12 poin. Napoli versus Sampdoria menang 2-1, Partenope tembus 3 besar. Napoli bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan atas Sampdoria dengan skor 2-1 di Stadion Diego Maradona, Minggu 13 Desember. Sampdoria membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-20 melalui gol Jakub Jankto. Lovely feet from Verre. Great weight on the pass. Jankto. 1-1 here. Namun di babak kedua, Napoli membalas dengan 2 gol melalui Hirving Lozano di menit ke-53. Fairly. Mertens with the cross. Lozano. Napoli 11. Dan Andrea Petagna di menit ke-68. Quick for Augello. Lozano's ball in. And it's headed in from Andrea. Dengan hasil ini, Napoli naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan 23 poin, sedangkan Sampdoria turun ke posisi ke-13 dengan 11 poin. Atalanta hajar Fiorentina 3-0. Atalanta menjamu Fiorentina pada lanjutan Liga Italia di Stadium Atleti Azzurri d'Italia Minggu 14 Desember. Ladia menang telak dengan skor 3-0. 3 gol dalam pertandingan ini berhasil dicetak oleh Robin Gosens di menit ke-44. Got beyond his man, Gosens scores! Ruslan Malinovsky di menit ke-55. It is Malinovsky and it's 2-0 to Atalanta. Dan Rafael Toloi di menit ke-63. The 10th corner, flicked on by Jim City and then turned in by Rafael. Dengan hasil ini Atalanta menempati posisi ke-8 dengan 17 poin, sedangkan Fiorentina di peringkat ke-17 dengan 9 poin.
Bologna versus Roma, Giallorossi pesta gol 5-1. AS Roma memetik poin penuh dari lawatannya ke markas Bologna dalam lanjutan Liga Italia Minggu 13 Desember. Roma menang telak 5-1 atas tuan rumah. AS Roma mencetak 3 gol lebih dulu melalui bunuh diri Andrea Poli di menit ke-5. Edin Dzeko di menit ke-10. Roma, Dzeko's in. Nice turn from Edin Dzeko, who doubles. Dan Lorenzo Pellegrini di menit ke-15. Ball played through and there's no flag. Kemudian Bologna mencoba memperkecil ketertinggalan melalui gol bunuh diri Bryan Cristante di menit ke-24. Forward to Musa Barro. Oh, and it's gone into the back of the net. Setelah itu, Roma menceploskan 2 gol tambahan di menit ke-35 melalui Jordan Veretout. Pellegrini, Mkhitaryan, Veretout. This is good from Roma. This is sensational. Dan Henrik Mkhitaryan di menit ke-44. String it seems, Karsdorp squares the ball and Mkhitaryan takes advantage. Berkat kemenangan ini, Roma menempati peringkat kelima klasemen Liga Italia dengan 21 poin. Sementara itu, Bologna ada di posisi ke-12 dengan 12 poin. Genoa versus Juventus, dua penalti Ronaldo menangkan Bianconeri. Juventus berhasil mengalahkan Genoa 3-1 dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Luigi Ferraris, Senin 14 Desember. Gol pembuka pada pertandingan ini baru tercipta di menit ke-57 melalui sepakan Paulo Dybala. By McKennie, Dybala in here for Juventus. Right angle, right finish. Namun di menit ke-61, Genoa menyamakan skor lewat gol Stefano Sturaro. To Pellegrini, great ball in, and Juventus mendapat hadiah penalti di menit ke-78 setelah Cuadrado ditackle oleh Nicolo Rovella. Ronaldo maju sebagai eksekutor dan berhasil menjalankan tugas. remaining. Ronaldo makes it. Juventus kembali mendapat hadiah penalti di menit ke-89 setelah Alvaro Morata dilanggar Perin. Ronaldo maju sebagai eksekutor lagi dan berhasil mencetak gol keduanya. Gave Ronaldo the chance, which he duly takes. Hasil ini membuat Juventus kini di posisi keempat dengan 23 poin, Genoa di posisi ke-19 dengan cuma mengumpulkan 6 angka. Imbangi Parma 2-2, Milan belum kalah di Liga Italia musim ini. AC Milan melawan Parma pada pertandingan pekan ke-11 Liga Italia. Pertandingan itu digelar di kandang Milan, San Siro, Senin 14 Desember dan berakhir imbang 2-2. Parma mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui Hernani di menit ke-13. Stay with him here. He held him up, but Parma in front. Dan Jasmine Kurtic di menit ke-56. What about that for a chase from Anani? And Cornelius was there. And then arriving. Kemudian Milan menyamakan kedudukan melalui 2 gol Theo Hernandez di menit ke-58. We're going to have here in from Çalhanoğlu. Dan menit injury time babak kedua. Is Calabria to pull it back. Rebic denied the follow-up. Hasil ini membuat Milan masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 27 poin, sedangkan Parma menempati posisi ke-14 dengan 11 poin. AC Milan paling hebat di 5 Liga Top Eropa. AC Milan kembali memperpanjang rekor tak terkalahkan di Liga Italia menjadi 23 laga setelah bermain imbang melawan Parma. Meski sempat tertinggal 0-2 lebih dulu dari Parma, AC Milan mampu membalas di babak kedua lewat 2 gol Theo Hernandez. Dengan hasil imbang tersebut, AC Milan menjadi satu-satunya tim di 5 Liga Top Eropa yang belum pernah merasakan kekalahan sejak lockdown sepak bola pada Maret lalu. Cetak brace melawan Genoa, Cristiano Ronaldo panen rekor. Ronaldo panen rekor setelah mencetak 2 gol lewat titik putih saat Juventus bertandang ke markas Genoa. Ronaldo menjadi pemain pertama di 5 Liga Top Eropa yang mencapai 400 kemenangan pada milenium 2000. Selain itu, Ronaldo juga menjadi pemain ketiga Juventus dengan gol terbanyak dalam 100 laga. Ronaldo telah mencetak 79 gol dalam 100 laga dan berdiri di belakang Omar Sivori dengan 84 gol dan Felix Borrell dengan 80 gol.
Paris Saint-Germain versus Lyon, Les Parisiens keok di kandang. PSG menjamu Lyon dalam lanjutan Liga Prancis di Parc des Princes Senin 14 Desember. Les Parisiens takluk dengan skor 0-1. Gol sematawayang ini berhasil dicetak oleh Tino Kadewere di menit ke-35. Hasil ini membuat Lyon naik menempati posisi kedua dengan torehan 29 poin, sementara PSG turun ke posisi 3 dengan 28 poin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!